Baik, saya akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang hidup berbuah. Tadi pagi saya bicara tentang belajar percaya, sebentar siang akan dengan tema yang berbeda, mungkin bisa ditonton di YouTube NDC. Baik, Tuhan mau kita berbuah. Percayakah Anda bahwa Tuhan mau kita berbuah? Kalau kita punya anak, kita tentu tidak mau mereka hanya tumbuh besar, tumbuh dewasa, tapi kita mau mereka mulai mandiri, belajar berkarya dan jadi orang yang berguna. Demikian juga Tuhan mau kita berbuah, bukan cuma sekedar bertumbuh, berdaun lebat, tapi tidak buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 16, kita baca sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kebanyakan kita cuma fokus sama ayat yang di akhir yang bilang, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sepanjang orang Kristen bertumbuh, yang saya lihat adalah kebanyakan ngeklaim janji Tuhan, ngeklaim firman Tuhan, tapi tidak menghidupi kebanyakan. Kita lihat mobil mewah, kita kelilingin, kita hafal ayatnya, setiap tanah yang kamu pijak, ya kan? Jadi milikmu. Terus orang pakai ayat yang kelilingin tembok Yeriko pasti runtuh. Nah kita doa-doain yang kayak gitu, kita ambil ayatnya dan kita klaim janji Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita yang ngerti bahwa sebelum Tuhan jawab doa kita, Tuhan mau kita jawab maunya Tuhan. Dan yang kita belajar sama-sama pagi hari ini, Tuhan tuh mau kita berbuah dan buah kita itu harus tetap. Ada pohon yang berbuahnya sekali, habis itu gak berbuah lagi. Saya punya pohon lemon di rumah, tadinya buahnya banyak, seneng banget. Gak ada bijinya lagi. Berbuah terus, tiba-tiba berhenti berbuah. Tuhan mau kekristenan kita terus berbuah lebat dan buah kita tetap. Nah, buah dalam firman Tuhan bicara tentang 3 hal. Yang pertama, jiwa-jiwa. Yang kedua, perubahan hidup. Yang ketiga, hidup jadi berkat atau berdampak lewat karya-karya kita. Mari kita belajar sama-sama tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah dalam Lukas 13 ayat yang ke-6. Saya ingin saudara lihat di layar dan kita baca sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya, ayat ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8. Jawab orang itu, Tuan biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Dengar baik, berapa banyak Anda yang ikut Tuhan sudah lama? Saya boleh lihat tangannya yang sudah ikut Tuhan mungkin puluhan tahun, angkat tangan. Wow, banyak. Berapa banyak yang sudah ikut Tuhan belasan tahun, angkat tangan. Berapa banyak saudara yang baru saja kenal Tuhan Yesus, angkat tangan. Dengar baik. Apakah Anda sudah berbuah? Karena Tuhan gak tertarik berapa lama kita ikut Tuhan. Kisah perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini sebenarnya menyadarkan saya bahwa kalau kita bisa melewati 2 tahun pandemi dan masih bisa berdiri hari ini, karena Tuhan masih kasih kita kesempatan. Berapa banyak Anda yang berani berkata, saya masih hidup hari ini karena saya hebat. Saya masih hidup hari ini karena saya sehat. Saya masih hidup hari ini karena saya kaya. Saya masih hidup hari ini karena saya banyak berkarya. Ada yang berani ngomong gitu? Ada yang berani bilang, saya masih hidup hari ini karena Tuhan memperhitungkan taburan saya. Dengar baik. Melihat sahabat-sahabat saya yang dipanggil Tuhan, saya jujur clueless. Artinya gak punya jawaban, kok mereka dipanggil ya? Padahal hidupnya berdampak loh.
Anak muda tuh ratusan ribu loh ikut Tuhan berkat pelayanan dia. Dan hidupnya tuh lagi berdampak-berdampaknya gitu loh. Ada lagi, cinta Tuhan sungguh-sungguh, seorang guru yang hebat, ngeri kalau dengar dia khotbah, asik banget, kenyang banget. Masih muda banget, kok udah dipanggil Tuhan ya? Saya sampai waktu dengar teman-teman saya sesama hamba Tuhan dipanggil Tuhan, saya gak berani menghakimi, gak berani. Gua siapa? Gua gak lebih benar dari mereka. Tapi kalau hari ini kita semua masih bisa ada di sini, saya bisa pastikan Tuhan masih kasih kita kesempatan berbuah, katakan amin. Firman Tuhan ini jelas bilang gini, buat apa dia tumbuh di tanah ini dengan percuma? Udah 3 tahun ditunggu-tunggu gak berbuah, udah tebang aja. Berapa banyak dari kita yang kita ikut Tuhan lama tapi gak berbuah? Dengar baik. Kalau Anda dengar firman Tuhan ini hari ini, pakai baik-baik. Tahun 2022 ini pastikan hidupmu berbuah, katakan amin. Saya ingin share apa sih buah yang pertama. Buah itu bicara soal jiwa-jiwa tadi saya bilang. Sudah berapa banyak jiwa yang Anda bawa bagi kerajaan sorga? Berapa banyak orang yang sudah engkau ceritakan tentang Tuhan dalam hidupmu? Berapa banyak orang yang sudah engkau mentor, life coaching, bimbing untuk mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Engkau muridkan. Berapa banyak orang yang engkau sudah ajak berbalik dari dosa. Dulu waktu Anda masih ikut dunia, Anda masih hidup dalam dosa. Anda berbalik dari jalan Anda yang salah dan ikut Yesus. Lalu Anda ketemu lagi dengan teman-teman Anda yang zaman Anda masih nakal, jahat. Apakah Anda peduli untuk bawa mereka kepada Tuhan? Jangan hanya ingin dilayani, tapi berilah dirimu untuk melayani. Katakan amin. Sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang Anda bawa kepada Tuhan? Kolose 1 ayat 28, mari saya share bagaimana kita memenangkan jiwa. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dengar baik, saya tulis besar-besar di situ. Khotbah di mimbar saja tidak cukup untuk membuat iman jemaat bertumbuh dan hidup mereka berubah. Mana ada khotbah instan yang mengubahkan kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Pemuridan atau life coaching dibutuhkan untuk membimbing orang. Saya berdoa sekiranya NDC menyadari betapa besar kepercayaan Tuhan kepada gereja ini. Saya berdoa agar gereja-gereja yang jemaatnya ribuan yang Tuhan percayakan, seandainya mereka boleh menyadari kasih karunia ini. Mengerti bahwa dengan kepercayaan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Kita harus memuridkan, bukan cuma meramaikan, bukan hanya bringing crowd. It's not about how many people coming here. It's about how many people doing a life changing. Dengar, saya nggak tertarik sama jemaat yang banyak. Saya lebih diberkati sama orang-orang yang komentar di YouTube dan maupun IG saya yang bilang gini, Kak Heni, terima kasih. Karena saya dengerin khotbah Kak Heni terus menerus dari awal sampai akhir dan hidup saya berubah. Hubungan saya sama suami jadi lebih baik Bu Heni. Hari ini saya sudah dapat pekerjaan yang jauh lebih baik dengan posisi yang lebih baik berkat apa yang saya belajar dari ajaran Kak Heni di firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, bukan karena saya. Tapi Roh Kudus itu bekerja dalam hidup setiap umatnya. Dan firman-Nya berkuasa mengubahkan. Tapi firman Tuhan itu tidak bisa instan. Firman Tuhan mengajarkan kita harus merenungkannya siang dan malam. Dan firman Tuhan berkata gini, datanglah angin, datanglah topan, datanglah banjir. Mereka yang akan tetap kuat berdiri adalah mereka yang melakukannya. Jadi firman Tuhan yang mengubahkan, itu harus direnungkan dan dihidupi baru punya kuasa. Anda pengen kurus? Bisa nggak Anda kurus? Cuma ngeliatin
obat diet, ya, buah-buahan Anda liatin terus. Gue pasti kurus nih. Liatin terus, gak bisa. Anda harus telan itu minuman-minuman diet meskipun gak enak rasanya. Anda harus exercise, baru jadi. Sama dengan firman Tuhan. Gak mungkin jiwa-jiwa itu bertumbuh kalau gak dimuridkan terus-menerus. Gak ada pengajaran yang praktikal. Firman Tuhan mengajarkan orang itu bisa menjadi tanah yang subur kalau dia memahami firman itu. Bagaimana mau menghidupi kalau tidak memahami? Makanya kalau kita khotbah gak boleh yang sulit. Harus yang bodoh-bodoh bahasa saya. Satu kali saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya kok tiba-tiba YouTube saya bisa boom, diikuti banyak orang. Padahal siapa gue gitu loh, ya gak sih? Hamba Tuhan kecil dari kampung, yang khotbahnya cuma keluar masuk kampung. Tapi Roh Kudus bilang gini, saya bilang Tuhan masih banyak hamba Tuhan yang pintar teologi ya. Saya lulusan teologi ya, tapi saya gak teologi ya gitu gayanya. Kenapa kok saya bukan mereka yang jago-jago teologi ya gitu. Roh Kudus bilang gini, soalnya lebih banyak jemaat yang gak sekolah teologi ya. Mereka lebih ngerti cara ngajarmu yang biasa. Kaget saya. Jadi bagi hamba Tuhan lain, Henny tuh khotbahnya bodoh-bodoh. Apaan tuh khotbah kayak begitu? Udah marah-marah. Ternyata khotbah marah-marah itu urapan. Terbenar. Saya juga sebel dengerin khotbah saya. Waktu zaman saya marah-marah sebelum pandemi itu, sebenarnya bukan marah, greget. Ada greget ilahi istilahnya. Yang Tuhan kasih ke hati saya untuk saya bicara dengan kemarahan emosi supaya jemaat berubah gitu loh. Tuhan udah bosan sama jemaat yang cuma denger khotbah tapi gak melakukan gitu. Nah ternyata gini, passion kita untuk jiwa-jiwa tuh gak boleh berubah. Kita mesti semangat menangin jiwa. Kebanyakan orang Kristen udah terlalu lama jadi Kristen, udah lupa berbagi tentang Injil, udah lupa ngomongin Tuhan kemana-mana. Saya yakin kalau kita yang udah ngerasain hebatnya Tuhan dalam hidup kita, nggak cerita tentang Tuhan, bagaimana orang di luar sana mau ngerti tentang Tuhan? Anda pikir dengan ilmu teologi, Anda sekolah penginjilan, Anda bisa menangin jiwa? Nggak bisa. Pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia. Waktu kita mau bagikan Tuhan buat orang-orang, firman Tuhan bilang gini, dialah yang kami beritakan. Artinya gini, waktu Anda ketemu orang, cerita aja tentang Yesus. Betapa dahsyat Yesus dalam hidup Anda. Amin. Saya punya staff, jadi driver di kantor kami, juga jadi messenger dan juga jadi segalanya. Builder, messenger, driver, all in one ya. Dia masih muslim. Di mobil suami saya tepok-tepok dia dan bilang gini, kamu percaya Yesus gak? Baptis kamu. Gak selamat loh. Gaya penginjil tulen kan gitu. Bercanda, suami saya bercandain dia. Saya bilang gini dari belakang. Rio, ya Ci, kamu lihat Tuhan hebat gak dalam hidup kami? Dia bilang iya Ci. Kamu kan ikut saya udah lama. Udah lihat belum bagaimana Tuhan bawa kita dari kecil sampai hari ini? Iya Ci. Mau percaya Yesus gak? Percaya Ci. Nah itu. Saya bilang sama dia gini, lu gak mau pindah agama gak masalah. Tapi gue yakin kalau lu percaya Yesus, lu selamat juga. Kasih saya ayatnya, harus masuk Kristen baru selamat. Cariin, tolong. Pastor Dennis ada ayatnya? Oh terima kasih. Saya sekolah Alkitab bos, saya cari tuh. Kok gak ada ya? Jadi saya gak pernah kristenisasi. Saya berbagi kasih. Karena Allah adalah kasih. Amin. Anda mau gak orang lain kenal Tuhan? Tuhan itu kasih, jadilah kasih buat semua orang. Jangan suka maki-maki pembantu. Jangan suka kasar sama orang kecil. Jangan ngerendahin orang. Hargailah orang lain. Biarpun pangkatmu tinggi, jangan sombong. Hargai stafmu. Hanya karena engkau kaya, hormati orang tuamu. Hargai adik kakakmu yang mungkin lebih susah dari kamu.
Anda mau orang kenal Tuhan? Jadilah kasih buat semua orang. Tahu nggak waktu kita kenal Tuhan, Tuhan tuh kasih kita hikmat untuk mengerti segala sesuatu. Waktu kita ngalamin masalah, Roh Kudus pimpin kita. Nah orang dunia nggak punya itu. Dikatakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Dengerin, Anda mungkin di kantor sendirian yang Kristen, yang lain enggak. Look at you. Tiba-tiba ada orang datang teman-teman agama lain bilang gini, gue ada masalah sama laki gue mesti gimana dong? Anak gue gini nih, gue mesti gimana dong? Laki gue gini nih, utang gue banyak nih, gue mesti gimana dong? Orang-orang dunia akan cari terang. Apakah Anda punya terang? Mereka akan cari Anda buat nasihat dan hikmat. Itu momen kita berbagi Tuhan dengan mereka. Jangan kristenisasi, bagi nilai-nilai firman Tuhan. Jangan paksa orang, lu mau gue bantu pindah agama dulu, nggak usah. Hei. Dengar baik, jangan berhenti cerita tentang Tuhan kemana-mana. Lagi keramas di salon, jeng-jeng. Keren itu ibu-ibu, lanjutkan. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Boleh saya lihat tangan-tangan orang-orang yang punya banyak dosa? Angkat tangan. Gue juga. Oh gak banyak, oh banyak deh. Yang gak angkat tangan sedikit dosanya ya, puji Tuhan. Kalau saya badung dulu jadi dosanya banyak. Nah, kata firman Tuhan, kalau kita membawa orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, yang pertama kita akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Katakan haleluya. Yang kedua, menutupi banyak dosa. Menutupi dosa siapa? Dosa kita, bos. Yang ngerasa paling banyak dosa banyakin menangin jiwa. Amen. Bu Heni, saya pendiam, introvert, gak berani. Nabur aja buat misi dan penginjilan. Cari duit yang banyak, naburlah. Karena penginjilan butuh duit. Gue kasih tahu ya ke Papua, ke kampung-kampung yang kecil-kecil itu, pesawatnya mahal loh, mesti charter. Sekali terbang, 25 juta tuh. Saya kasih tahu, di dunia hasil survei membuktikan, dana misi paling kecil. Persembahan yuk, diakonia. Yeay, kita bantu orang susah. Tapi waktu benar-benar ada yang perlu dibantu, kita rapat dulu ya Bu, gitu. Matius 28 ayat 19, saya enggak nyinggung gereja ini loh, saya cuma khotbah. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan pengikutku, muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jangan jadi Kristen bantet. Anda tahu bantet? Anda tidak berbuah jiwa, Anda bantet. Saya bersyukur sejak saya taat sama Tuhan untuk berhenti khotbah keliling dan mulai fokus bangun YouTube. Saya dikecam banyak orang, dimarah-marahin. Saya nyumbang loh buat tangan pengharapan. Khotbah dong, gitu. Sekarang ancamannya gitu. Saya mau donasi ke tangan pengharapan asal Bu Heni datang khotbah. Saya digituin sekarang. Wow. Saya udah jelasin, Tuhan suruh saya berhenti khotbah keliling. Saya harus fokus bangun keluarga saya dan fokus bangun jemaat online. Karena ternyata Tuhan buat gerakan dalam pelayanan saya, itu seluruh orang Indonesia dimanapun berada bisa dengar khotbah lewat YouTube. Tuhan lagi pakai YouTube loh. Bukankah kita rindu Injil diberitakan kepada segala makhluk ke seluruh penjuru bumi, baru tiba kesudahannya? Lewat apa? Sosial media dan YouTube. Apalah nama medianya saat ini? Unlimited. Enggak dibatasi waktu, orang bisa nonton khotbah kapan aja. Enggak bisa tidur jam 2 nonton khotbah. Enggak dibatasi oleh tempat. Saya taping di Jakarta, yang nonton sampai ke San Francisco, Los Angeles, Hong Kong, China, Russia. Saya kaget, Bu Heni saya dari Ceko, wow. Dengar baik, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Saya bersyukur tiap bulan kami baptis orang.
Dari Surabaya orang terbang buat baptis di Jakarta, gue heran. Maaf, dari beberapa agama ada yang ikut baptis, saya bilang gini, jangan pindah kalau bukan disuruh Tuhan. Enggak Bu Eni, saya mau. Gue gak kristenisasi loh ya. Dengar baik. Tuhan itu akan jadi sangat hidup dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh hasilkan jiwa buat kerajaan sorga. Amen. Anda yang dikasih kesempatan sama Tuhan, menangkan keluargamu, berdoa buat jiwa-jiwa mereka yang belum kenal Tuhan. Pelayanan saya yang pertama setelah kenal Tuhan adalah bersyafaat bagi keluarga saya. Dan puji nama Tuhan, mereka semua udah kenal Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ingat kalau kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan berbuah. Yang kedua, perubahan hidup atau pertobatan yang sungguh. Matius 3:8, sama-sama. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengar, Yesus yang ngomong ini. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Ada satu kepastian, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengar baik, banyak orang di zaman Roh Kudus mengalami kelahiran baru. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Tapi kemudian dalam hidupnya mereka berpikir akan ada keajaiban yang membuat hidup mereka bim salah bim berubah. Contoh, kita kenal Tuhan di zaman Tuhan. Ya kan, kita nangis-nangis. Berapa banyak saudara yang pernah ngalamin kelahiran baru, angkat tangan? Jadi Anda ngerti yang saya omongin? Belum semua. Belum semua pastor, tantang mereka terima Yesus dong. Anda tahu ketika kita dijamah Roh Kudus pertama kali, gak tahu reaksinya tuh nangis gitu. Nangis tobat instan. Wah, nangis tuh gak bisa berhenti. Malu tapi gak bisa berhenti, nangis terus. Tiba-tiba diingatkan sama dosa-dosa kita udah buat salah, kita sesat, kita kotor, kita sampah. Lalu kita merasakan kasih Tuhan dan damai sejahtera yang luar biasa. Itu jamahan Roh Kudus pertama kali dalam kelahiran baru. Lalu, dengar baik, kita enggak lalu instan berubah. Makanya kita harus baca firman, merenungkan, memberi diri dimuridkan, gabung sama komsel, cell group, bertumbuh di situ, diproses tetap maju. Lalu kita mulai berbuah. Nah, ada tantangan ketika kita kembali ke dunia kerja, kita yang udah di jamaah Tuhan, kita punya tantangan. Sekarang kamu udah ikut Yesus, bisa jujur gak? Sekarang kamu sudah ikut Yesus, bisa kudus gak? Pacaran bisa gak? Gak pakai cium-ciuman Mas Koki itu. Bu Heni kasih tahu saya ayatnya di mana gak boleh ciuman. Saya mau kasih tahu, ciuman bibir adalah gerbang menuju nafsu seksual. Ada di sini yang nafsu cuma pegang jempol doang? Jadi kalau Anda sudah bertobat, ya berhenti berbuat zina dong. Berhenti mencuri dong. Berhenti berbohong dong. Ada gitu yang instan terima Yesus langsung gak bisa ngomong jorok lagi. Ada Roh Kudus jaga. Gak ada. Lu masih kuasai lidah gitu. Ada ayatnya Bu Heni. Minta Tuhan berjaga-jaga pada mulut gerbang. Iya berdoa tapi lu masih jaga lidah. Tanggung jawab itu kita. Ada gitu yang dari kasar sama istrinya, begitu dijamah Tuhan langsung gak marah lagi. Mau nabok kayak disamber sama malaikat, hut gak jadi. Langsung berubah lemah lembut, hai sayang gitu. Ada? Yang tadinya pelit, gak suka nolong orang. Keponakan gak bisa sekolah dibiarin. Tapi tiba-tiba dijamah Tuhan bisa gitu langsung buka dompet bagi-bagi duit. Anda harus putuskan, aku mau ikut Tuhan dan aku mau berubah. Bahkan setelah ikut Tuhan pun, kita gak langsung kebal dosa. Ada gitu, maaf, lihat cewek bugil bahasa roh kuat gitu. Bugil aja gak apa-apa, gitu. Gua jamin gak ada. Semua kita yang terima Tuhan, waktu kita bertobat, butuh keputusan. Keputusan untuk apa? Pertama, berhenti berbuat dosa. Itu yang Yesus ngomong dalam Yohanes 8 ayat 11 kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari kapan? Sekarang. Katakan kanan kirimu,
jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bu Eni tadi malam baru zina, gak apa-apa sekarang. Bu Eni tadi pagi masih judi, gak apa-apa sekarang. Tadi pagi masih bohongin istri, gak apa-apa sekarang. Bertobat dari? Good. Berhenti berbuat dosa. Pertobatan dimulai dari keputusan untuk berhenti berbuat dosa. Yang kedua, menjauhi medan dosa. Udah tahu lu gak bakal kuat, ya jangan deket-deket. Lagi puasa nungguin orang makan bakso, yang bener aja. Saya nonton film tengah malam, dia lagi makan Indomie. Langsung lapar gue. Heni katanya mau diet. Saya lihat perut saya dan saya maki perut saya. Syukurin makan bakmi, gitu. Jadi gak jadi makan Indomie. Coba deh, kalau lagi pengen makan malam-malam, omelin perutnya. Biar nurut dia sama kita. Emang bakmi tengah malam tuh enak tau gak, apalagi pakai telur, pakai cabai rawit, pakai caisim. Yang ketiga, keluar dari lingkungan yang menjatuhkan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda udah taubat tapi masih mau kumpul sama teman-teman yang dunia. Dengerin, waktu kita hidup dalam kebenaran, waktu kita masuk jadi anak terang, kita udah punya nilai yang berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Gak bisa sama, Bu Heni bukannya terang harus jadi terang di tengah kegelapan. Iya, tapi jangan mencobai diri sendiri. Berapa banyak orang artis, dia tobat dari narkoba, diundang ke gereja kesaksian. Habis itu guess what? Jatuh lagi. Udah kasih PK-nya gede, malu-maluin lagi. Udah janganlah. Dengar baik, kita gak kebal dosa. Kita harus memberi buah dari pertobatan kita. Buahnya apa? Nih, Yohanes 15 ayat yang kedua bilang gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Waktu kita ikut Tuhan, kita udah belajar sabar, belajar menguasai diri, belajar murah hati, belajar jujur. Tetapi kadang-kadang masih kurang. Nah Tuhan bersihkan. Nah gimana cara bersihkan? Yang kurang sabar akan ketemu pasangan yang bikin tidak sabar. Kayak saya. Yang pemarah akan ketemu orang-orang yang suka bikin dia marah. Kayak saya. Yang egois akan ketemu pasangan yang gak mau ngalah. Kayak saya. Waduh, saya sama Jojo itu bukan besi menajamkan besi. Gergaji menajamkan gergaji gitu. Udah pisau menajamkan pisau. Kami berdua saling menyilet. Setajam silet. Tapi begitulah hidup kita. Kalau mau jadi lebih bersih dan berbuah lebih lebat, harus mau gesekan. Jangan cerai aja. I don't like you anymore. Kamu ganteng tapi menyebalkan gitu kan. Kalau suami lagi bikin marah tuh rasanya gimana ibu-ibu? Gue peduli lu ganteng, gue gak suka gitu kan. Ada orang tuh yang gak habis pikir ya. Istrinya cantik banget tapi cerai. Kenapa coba? Makanya lu cari bini, lihat badannya doang sih loh. Lihat imannya, lihat karakternya. Buat apa kawin cerai lagi. Nafsu mulu sih. Pakai doa, jangan cuma pakai hawa. Amin. Dengar baik. Buah pertobatan. Jangan ngaku anak Tuhan tapi kelakuannya malu-maluin. Gak berintegritas, paling sebel sama anak Tuhan yang ngakunya orang beriman. Tapi kerjanya ngeluh terus. Di tempat kerja jadi gak jadi kesaksian. Nyolong lah, gak excellent lah, males lah. Saya paling nggak percaya, kalau mau cari karyawan yang jujur harus orang Kristen. Enggak jaminan. Ada yang jamin kalau orang Kristen pasti jujur, angkat tangan? Enggak jaminan. Saya mau bilang gini, kita malu. Kalau terang gak jadi terang tuh kita malu. Mendingan jangan ngaku kamu orang Kristen kalau kamu gak bisa jadi terang. Malu-maluin Tuhan. Kalau kalian punya masalah dalam pernikahan, yuk damai yuk, ngampunin yuk, doain yuk pasanganmu yuk. Jangan lagi mau nikah mau enaknya aja, ingat janji nikah dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Jangan istri udah kendor semuanya ditinggalin lagi.
Biasa cowok tuh udah umur 50, 60 tuh ya, puber kedua. Gak tau kenapa tambah gagah loh gue bilangin. Wah, bayangin ya, cewek makin tua makin keriput. Value-nya makin turun. Jujur aja, perempuan kan gitu. Makin tua value-nya makin turun karena fisiknya. Tapi gak tahu kenapa pria, not fair. Makin tua makin ganteng. Makin tua makin gagah. Saya bandingin foto suami saya dari masa dia SMP ke sekarang. Oh my God, he looks so hot now. Serius? Kenapa begitu ya? Makanya begitu pria udah 50-an 60-an, cewek masih mau. Biarpun beda 20 tahun juga gelem bahasa Jawanya. Soalnya udah terbukti setia, udah terbukti berbukti apa? Punya pribadi-pribadinya ya kan? Rumah pribadi, mobil pribadi, perusahaan pribadi gitu kan. Semakin dia setia sama istrinya, semakin menggoda. Gitu katanya. Jangan ganggu suami saya. Saya lanjutkan. Buah pertobatan harus nyata, amen. Yang ketiga, kalau kita masih hidup, kita masih dikasih kesempatan berbuah, yaitu berdampak, berkarya, dan hidup jadi berkat. Efesus 2 ayat 10, baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik apa yang sedang Anda lakukan hari ini? Coba tengok kanan kirimu, bikin apa loh? Gitu. Coba angkat dagunya dikit, bikin apa loh? Kan pakai masker susah tuh. Dengar baik. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, jelas tuh purpose-nya, pekerjaan baik. Bahkan sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan satu kepastian, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah, jangan sampai tujuan hidup kita itu cuma buat jadi kaya. Dari kecil kita ditanya mau jadi apa gitu ya. Hidup ini harus sukses gitu ya. Semua idealismnya I wanna be rich, papa rich, mama rich gitu ya. Semua mau jadi kaya. Tapi saya mau bilang gini, hidup ini bukan cuma untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berguna bagi sesama dan kerajaan sorga. Katakan amin. Ikut Yesus tuh jangan hanya maunya diberkati, tapi ayo jadi berkat. Izinkan Tuhan pakai hidup kita untuk jadi berkat buat orang lain. Saya tuh punya satu komitmen gini. Tuhan taruh di hati saya gini, siapapun yang ketemu sama saya, hidupnya harus berubah jadi lebih baik. Siapapun. I want that person to live a better life. Staff saya yang kalau ngandelin gaji aja gak bakal bisa punya rumah, saya duduk sama mereka dan duduk ajarin gimana caranya bisa nyicil rumah dari muda. Mumpung masih muda, kerjalah cicil rumah. Kenapa? Karena itu gak mubazir, itu investasi yang bagus. Yang kedua, kamu jadi fokus. Kamu bangun sesuatu yang pasti menjadi kebutuhanmu di masa depan. Lalu kamu jadi ngirit, lalu kamu belajar disiplin. Bapak-bapak, ibu-ibu ajar anakmu sejak usia muda cicil rumah. Saya karena lakukan itu, makanya saya punya rumah. Kalau ngandelin kekayaan orang tua, amit-amit. Maksudnya kalau punya mertua pelit. Ya, saya nggak bilang mertua saya pelit loh ya, saya cuma bilang lebih baik jangan ngandelin kekayaan mertua, apalagi mereka pelit. Karena papa mama mertua saya pasti nonton ini, jadi saya harus hati-hati bicara ya. Saya doa sama Tuhan gini, saya ingat dalam Yesaya 6 ayat 8, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, maka sautku, ini aku utus laku. Nah waktu saya doa gitu, saya dari sejak saya masih sangat muda, saya selalu doa gini, Lord, if you can use anything, Lord, you can use me. Pernah dengar lagu itu? If you can use anything, Lord, you can use me. Tuhan kalau bisa pakai apa aja, Tuhan juga bisa pakai saya. Saya selalu doa, Tuhan pakai saya dong jadi saluran berkat buat hidup banyak orang. Saya doa itu. Tuhan pakai saya dong, saya rindu jadi saluran berkat Tuhan buat banyak orang. I don't know why, I keep praying the same prayers over and over again. Dan tiba-tiba, here I am. Ribuan anak Indonesia bisa makan dan sekolah. Tuhan itu bekerja lewat kerinduanmu. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri, listen up. Sebuah pohon itu berbuah untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya.
Ada nggak pohon yang makan buahnya sendiri? Lapar ah. Rangkainya begitu. Ada? Nggak ada. Pohon tuh berbuah untuk dinikmatin orang lain. Nah pertanyaannya, buah apa yang Anda hasilkan? Yang bisa rasa itu bukan saya, tapi orang-orang di sekitar Anda. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, pembantumu, supirmu, stafmu, keluarga besarmu, komunitasmu, keliling rumah tanggamu, kecamatanmu, kelurahanmu, whatever. Komunitasmu. Mereka yang berasakan buahmu. Matius 12 ayat 33 bilang gini, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau buahnya baik, pohon itu baik. Kalau buahnya tidak baik, berarti pohonnya nggak baik, makanya ditebang aja. Ada jambu, buahnya banyak, tapi busuk semua. Anda pelihara nggak? Tebang aja. Pertanyaan saya hari ini, buah apa yang Anda hasilkan? Jangan cuma tumbuh lebat, kelihatan hebat, tapi hidup kita tidak jadi berkat. Ada orang kaya, kaya sekali, tapi pelit sekali, hitungan sekali. Dia cuma tumbuh lebat, tapi tidak jadi berkat. Ada gunanya nggak? Makanya hidup jangan cuma jadi kaya, tapi jadi berguna. Tahukah Anda bahwa Yesus mengajarkan orang percaya akan berkarya? Yohanes 14 ayat 12, baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dengar baik, apa Yesus tuh gak luar biasa selama hidupnya? Karya Yesus nyata gak? Keren gak? Besar gak? Ngasih makan 5.000 orang, ngasih makan 4.000 orang, nyembuhin orang lumpuh, orang buta, orang mati dibangkitkan. Dan Yesus bilang gini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Berapa banyak saudara yang percaya sama Yesus? Pertanyaan saya, sudahkah Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dan bahkan lebih besar dari itu? Belum. Saya bersyukur. Kalau Yesus pernah ngasih makan 5.000 orang, 4.000 orang, hari ini sudah 15 tahun lebih kami memberi makan puluhan ribu anak Indonesia. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau bilang gini, semua itu mungkin. Setiap kita diurapi dan dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk kesembuhan. Gerejanya rame karena itu pelayanan nomor 1. Bagi jemaat, yang penting sembuh. Banyak orang sakit soalnya di dunia ini. Yang kedua, ada yang diurapi Tuhan untuk ngusir setan. Wah itu juga rame, bayarannya mahal. Karena kalau jualan apartemen gak laku tinggal panggil dia laris. Tipsnya gede. Lalu ada yang diurapi Tuhan untuk bikin mujizat. Saya mau bilang gini, banyak sekali orang-orang yang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Anda dipakai Tuhan untuk apa? Dipakai Tuhan untuk apa? Nah, jangan kecil hati, Bu Heni itu kan bahasa pelayanan. Yuk kita lihat. Berbuahlah lewat karya supaya hidupmu jadi berkat. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini. Hari ini Anda kerja apa? Accountant. Kerjalah yang jujur. Jangan ngeluh perusahaan ini SOP-nya gak jelas. Tapi coba jadi berkat di situ, rapiin SOP-nya. Dengan mengeluh Anda tidak berbuah. Anda akan jadi terang ketika hidup Anda berdampak. Gak cuma makan gaji aja. Kalau Anda bisa turn mess into progress. Dari yang tadinya kacau jadi berkembang, Anda sudah jadi berkat. Kebanyakan orang punya mental attitude, datang ke sebuah tempat, komen, cari kesalahan. Tapi gak banyak orang yang datang kasih solusi. Yohanes 17 ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus bilang bahwa Yesus telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia untuk melakukannya. Hari ini, pekerjaan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu? Apakah Anda pengusaha? Apakah Anda kerja?
Apakah Anda ibu rumah tangga? Apakah Anda karyawan swasta, pegawai negeri? Dengar baik, apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini, kerjakan itu dengan setia. Selesaikan itu. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah berkat lewat karya-karyamu. Pikirin apa yang engkau bisa lakukan untuk bisa jadi berkat di situ. Kalau Anda di keluarga, dengar baik. Jadilah berkat bagi keluargamu. Saya tutup. Potensi yang tidak dikembangkan hanya menjadi pekerjaan. Kalau Anda punya potensi dalam hidupmu, tapi Anda tidak kembangkan itu, Anda akan jalani pekerjaanmu sebagai pekerjaan untuk penghidupan. Lalu Anda dilupakan. Jangan berhenti berpikir dan berusaha mengembangkan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu hari ini. Jangan berhenti kreatif, jangan berhenti excited. Karena the moment you feel comfort, you will lose the fire. Satu hari, Yayasan Tangan Pengharapan mulai besar, mulai dikenal orang. So I wonder if I can just sit down on my table and send someone else. Saya bilang sama Tuhan, boleh enggak saya utus orang lain Tuhan ke pedalaman. Saya ini keliling pedalaman 15 tahun, capek loh, pegel loh. Naik motor itu ngelewatin jalan rusak, lumpur. Kalau medannya terlalu susah saya harus jalan kaki. 1,5 jam lewatin hutan, gunung, naik arus air nanjak, licin saya kepleset. Nyebrang sungai berapa kali, masuk hutan, haus, lapar. Anda jangan pikir enak masuk pedalaman makan babi hutan, babinya keras. Saya saking laparnya waktu mereka siapin saya makanan, saya excited dong. Saya suka sayur, jadi waktu ada daun singkong, gue lapar itu aja deh gue sikat. Begitu mereka bikinnya bulat-bulat gitu, gak tahu kenapa masaknya bulat-bulat. Saya ambil, saya taruh di piring, dasar lapar gue ambil 5 bulatan. Dalam nama Yesus, amin. Langsung lepahin. Why? Itu mah asin banget. Kayak satu laut dijadiin satu gitu. Asinnya minta ampun. Anda pernah ke laut mati? Nah kayak gitu. Saya gak bisa makan. Asin banget. Tapi saya kasih tahu. Meskipun gak nyaman. Tuhan bilang bertahan. Karena waktu kita bertahan di dalam mengerjakan panggilan dari Tuhan. Kita tidak akan pernah kehilangan api yang dari Tuhan. Tuhan bilang gini. Kalau kamu di Jakarta aja apa yang kamu urusin? Duit kan? Kalau kamu menyentuh anak-anak di pedalaman, apimu gak akan padam. Karena itulah saya terus lakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Orang sampai bingung, yayasan manapun gak akan mungkin mau turun ke pedalaman kalau mereka posisinya udah founder. Kenapa Ibu Heni mau? Saya bilang karena Tuhan suruh. Saya tutup, jangan pernah bosan melakukan yang terbaik apapun yang Anda kerjakan. Jadilah berkat di situ.